Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam kajian subuh Yayasan Pendidikan As-Salam Jalan Merpati nomor 4 Sampang, Madura. Hari ini Kamis 19 Februari 2026. Tema pada pagi hari ini adalah bersungguh-sungguh ketika kita melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Bapak Ibu yang saya hormati, ini adalah hari pertama kita melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Harapan kita mudah-mudahan kita bersungguh-sungguh di dalam melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Namun demikian, kita berharap karena kesungguhan beribadah, terutama ibadah puasa di bulan Ramadan, itu harus didasari dengan iman. Artinya apa? Artinya iman kita itu tertanam di dalam kolbu kita, terutama di dalam kolbu kiri. Jadi selama kita atau iman kita tertanam di dalam kolbu kiri kita, selama jiwa kita dalam keadaan suci dan berkomunikasi dengan Allah, maka kita yakin insyaallah kita akan istiqomah di dalam menjalankan ibadah puasa. Bapak Ibu yang saya hormati, ketika iman seseorang itu tertanam di dalam kolbu kirinya, maka secara otomatis sodernya akan dilapangkan. Ya, karena apa? Dada atau soder itu biasanya ada penyakit yang menyebabkan kita itu tidak mendapatkan petunjuk, yaitu penyakit iri hati, ya, penyakit dengki, ya, membenci orang lain, sombong, marah, ya. Orang lain susah kita senang, orang lain senang kita susah, dan selalu membicarakan kejelekan orang lain. Itu adalah hal-hal penyakit daripada dada atau soder kita. Nah, ketika seseorang itu sudah dikendalikan oleh kolbu kirinya, ya, kolbu kirinya menjadi pemimpin dalam perjalanan hidupnya, di mana di dalam kolbu kiri itu ada iman, ya, maka secara otomatis soder yang ada di dalam dada atau di dalam paru-paru secara batin itu pasti dikendalikan oleh kolbu kirinya. Fikir kita atau otak kita yang selalu bermigah-migahan dengan urusan dunia, diikuti hawa nafsu, diikuti oleh setan yang selalu berbisik kepada kita, maka ketika kolbu kiri dikendalikan oleh kita dikendalikan oleh kolbu kiri, maka kolbu kiri itu akan mengendalikan fikir kita, sehingga menimbulkan kecerdasan yang luar biasa. Kolbu kanan kita yang diselimuti oleh keraguan, ya, atau mencari kekuatan atau pembanding selain Allah, ketika kolbu kirinya menjadi pengendali atau pemimpin dalam diri kita, maka kolbu kiri akan mengendalikan kolbu kanan. Ini yang seharusnya terjadi. Kalau ini terjadi, maka kita sungguh-sungguh ketika beribadah di bulan Ramadan. Mari kita lihat usaha atau ikhtiar agar kolbu kiri kita itu menjadi pemimpin, pengendali, ya. Untuk
supaya kolbu kiri itu menjadi pengendali atau pemimpin dalam diri kita, maka jiwa yang ada di dalam kolbu kiri harus mengadakan komunikasi dengan Allah, di mana syaratnya jiwa itu harus dalam keadaan suci dan bersih. Semakin rutin jiwa itu berkomunikasi dengan Allah, maka Allah semakin deras menurunkan cahaya, sehingga kinerja kolbu kiri semakin meningkat. Mari kita lihat di dalam surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 43. Bagaimana kita itu supaya banyak mengingat Allah, agar kolbu kiri kita itu dalam keadaan suci dan bersih dan mampu berkomunikasi, sehingga kolbu kiri mampu menjadi pemimpin dalam diri kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Jadi berzikir ini sangat penting. Yang dicontohkan Rasulullah ketika kita berzikir adalah sederhana saja. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Jadi ini yang harus dilakukan. Tapi ini dilakukan dengan sepenuh hati, ditancapkan di dalam kolbu kita, sehingga ada semacam dampak positif dari jiwa kita untuk berkomunikasi dengan Allah. Ketika kita berzikir, ya, kita banyak merasakan bahwa diri kita itu hamba-hamba yang hina di hadapan Allah. Kita menyadari betul bahwa diri kita itu banyak dosa, dan tanpa pertolongan Allah, tanpa rahmat Allah, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, ini yang harus kita tanamkan. Ketika kita berzikir, kita merasakan bahwa diri kita itu penuh noda dan dosa. Nah, ini makna berzikir ya sebenarnya seperti itu, dan itu dilakukan dimanapun, kapanpun, ya, tidak menunggu ketika kita sholat dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah di dalam surat 43, di dalam surat Al-Ahzab 43 ayat 43, Allah berfirman, walladzi yusolli alaikum, dialah yang memberikan rahmat kepada kalian, ya, atau yang mengasihi kalian, wa malaikatuhu, dan malaikatnya memohonkan ampun buat kalian. Jadi ketika kita banyak berzikir kepada Allah, maka malaikat itu ikut mendoakan kita, ya, meminta kepada Allah. Liyukhrijakum, supaya dia mengeluarkan kalian, ya, minad dulumati, dari kegelapan, atau dari kekufuran, dari maksiat, dari tempat yang jauh dari Allah, ilan nur, kepada cahaya atau kepada keimanan atau kepada ketaatan. Ini malaikat juga ikut mendoakan kita ketika kita berbuat seperti itu. Wa kana bil mu'minina rahima, dan dia adalah maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Makanya saya jelaskan kepada Bapak Ibu sebelum-sebelumnya bahwa orang Allah itu sangat mencintai orang-orang yang beriman. Jadi saya katakan sekali lagi bahwa ketika kita mau mengenal Allah, maka level minimalnya adalah beriman, apalagi ihsan. Ini syarat utama. Jadi Bapak Ibu, ketika kita mau bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah, terutama ibadah di bulan Ramadan atau berpuasa terutama, maka imannya harus kita benahi dengan banyak mengingat Allah, dengan banyak berzikir kepada Allah. Tapi ini tidak mudah, harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, jangan main-main. Harus ada kesungguhan diri kita,
sehingga ketika kesungguhan itu menancap di dalam kalbu kita karena didasari oleh iman, maka di situ Allah akan melibatkan diri, Bapak, akan mendampingi kita, Bapak. Kita posisi seperti itu. Tetapi kalau hanya sekedar di lisan saja, tidak ada kesungguhan, ya sudah, sama juga bohong, nggak ada artinya, Bapak. Mari kita lihat di dalam surat Al-Ankabut surat 29 ayat 69. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang berusaha mencari keridhaan kami, kata Allah, ya, benar-benar akan kami tunjukkan jalan kami. Jadi nanti ketika ada kesungguhan dari kita, di mana kesungguhan itu dilandasi karena iman, kemudian masuk ke dalam kalbu kirinya, ya. Nah di situ Allah akan ikut ambil bagian. Allah mengawal kita. Yang asal mulanya kita malas beribadah, ya, maka Allah buat rajin. Yang asal mulanya tidak istiqomah ketika sholat, Allah buat nanti istiqomah ketika. Nah kalau itu tidak dibuat sungguh-sungguh dan kesungguhan itu tidak dilandasi karena iman, maka tidak mampu masuk ke dalam kalbu kiri kita, maka tidak bisa orang itu, ya istilahnya apa, menginginkan apa yang tujuan yang diinginkan, sia-sia. Ya kalau misalkan ibadah di bulan Ramadan, dia tidak akan mampu menjadi beribadah di bulan Ramadan dengan sungguh-sungguh. Innallaha ma'al muhsinin, dan sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang berbuat baik, ya. Jadi ini pentingnya Bapak Ibu. Ketika kita mau bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah, terutama di bulan Ramadan, ya, maka benahi dulu, kuras semuanya kejelek-kejelekan yang ada dalam diri kita, ya, dibuang semuanya, diangkat semuanya, dengan jalan jiwanya banyak mengingat Allah, jiwanya disucikan, jiwanya dibersihkan, terus menerus istiqomah di dalam melakukan ibadah. Di situ nanti Allah akan turun tangan. Kalau sudah Allah yang turun tangan, maka semua urusan ibadah kepada Allah, jangankan urusan ibadah, urusan segala permasalahan dunia akhirat tentang kita, Allah ambil alih dan Allah bereskan itu. Bapak Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan ini menjadi renungan bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.